Pemirsa, Lomba Asmaul Husna tingkat Kota Makassar yang diselenggarakan sejak 17 Desember kemarin memasuki babak grand final pada Rabu pagi. Dari 15 kelompok yang mewakili 15 kecamatan di Kota Makassar pada lomba tersebut, juara yang terpilih akan diundang menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu pada Kamis pagi 22 Desember 2022 di Hotel Claro Makassar. Ya pemirsa, jelang peringatan Hari Ibu yang ke-94, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menggelar berbagai rangkaian acara yang bertajuk Gebyar Hari Ibu 2022. Salah satunya yakni Lomba Asmaul Husna yang saat ini sudah mencapai babak grand final. Dan saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Kota Makassar, di mana di masjid ini nanti akan berlangsung babak grand final Lomba Asmaul Husna tingkat Kota Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam untuk melihat keseruannya. Perayaan Hari Ibu diperingati tiap tahunnya pada tanggal 22 Desember. Di tahun 2022 ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang ke-94. Berbagai rangkaian acara digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar untuk menyemarakan perayaan Hari Ibu tahun ini dalam program Gebyar Hari Ibu tahun 2022. Salah satunya Lomba Asmaul Husna yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Desember kemarin di 15 kecamatan di Kota Makassar. Total kurang lebih ratusan kelompok peserta berpartisipasi dalam lomba tersebut yang mewakili kelurahan-kelurahan di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dari ratusan kelompok peserta tersebut, sebanyak 15 kelompok dari 15 kecamatan di Kota Makassar terpilih untuk melaju ke babak grand final yang diselenggarakan pada Rabu pagi di Masjid Raya Kota Makassar. Kemudian dari 15 kelompok tersebut terpilih juara 1, 2, dan 3, juara harapan 1, 2, dan 3, dan juara favorit. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Maya selaku asisten 2 pemerintah Kota Makassar dan Ibu Kadis DP3A Kota Makassar, Ibu Aci Soleman. Ibu, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu terkait lomba Asmaul Husna ini. Ini kalau boleh tahu Bu, berapa banyak sebenarnya peserta yang ikut Bu sebelum jadi 15? Jadi seluruh kecamatan mengikutkan kelurahan-kelurahannya. Jadi kurang lebih 150 sekian kelompok yang ikut ya. Dan akhirnya terpilih masing-masing kecamatan yang terbaik satu dan diperlombakan lagi untuk tingkat Kota Makassar. Jadi grand finalnya hanya sisa 15 dari masing-masing kecamatan ya Bu. Untuk penilaian-penilaiannya sendiri untuk supaya bisa juara itu seperti apa sih Bu? Untuk penilaiannya yang pertama mereka lebih menghafal Asmaul Husna, kemudian yang kedua lantunannya, kemudian yang ketiga kerapihan daripada peserta-peserta. Nah Bu, kalau tadi indikator juaranya, kalau saya boleh tahu kenapa sih Bu pilih Lomba Asmaul Husna di Gebyar Hari Ibu ke-2022? Karena yang pertama banyak kelompok-kelompok majelis taklim yang ada di setiap kelurahan, kemudian yang udah terbiasa ya dengan melafalkan Asmaul Husna. Yang kedua tentu kita ingin lebih meningkatkan nilai-nilai keimanan daripada ibu-ibu yang berada di. Nah Ibu, terakhir nih Bu, harapannya dari Lomba Asmaul Husna ini gimana Bu? Harapan kami dengan adanya Lomba Asmaul Husna ini akan lebih banyak lagi ibu-ibu yang bisa melafalkan Asmaul Husna dengan baik. Ratusan ibu-ibu majelis taklim peserta grand final Lomba Asmaul Husna tingkat Kota Makassar tampak antusias mengikuti perlombaan tersebut. Satu persatu kelompok peserta dipanggil secara bergiliran. Mereka mencoba memberikan penampilan yang terbaik di hadapan para dewan juri dengan melantunkan lafaz Asmaul Husna. Peserta mengaku sangat senang dengan lomba yang digelar oleh pemerintah Kota Makassar ini dan berharap program ini menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Lomba Asmaul Husna bukan satu-satunya rangkaian acara perayaan Hari Ibu kali ini. Akan tetapi juga ada kegiatan hitanan massal, lomba make up dan fashion show, lomba video stunting, lomba foto terbaik bersama ibu, pemeriksaan IVA,
kampanye sadari, dan puncak kegiatan yang akan diselenggarakan pada Hari Ibu 22 Desember mendatang. Di babak Grand Final Lomba Asmaul Husna ini, tampak hadir Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Fatma datang memberikan sambutan sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang terpilih, didampingi oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Makassar, Rusmayani Majid, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Aci Soleman. Jadi sebenarnya Lomba Lapas Asmaul Husna ini untuk ibu-ibu majelis taklim. Kita ketahui bahwa ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Nah, berarti ibu-ibu memang ini yang harus punya pendidikan agama untuk lalu kemudian mentransfer kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah bekal kepada anak-anaknya pendidikan agama, pendidikan akhlak yang baik, bagaimana menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anaknya. Makanya salah satu tujuan dari Lomba Asmaul Husna ini mulai dari mentadaburi Asmaul Husna. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sudah mengamalkan Asmaul Husna, tapi dari 99 nama Allah itu kita belum hafal. Dengan adanya lomba ini tentunya semua pasti hafal, lalu kemudian bisa mengamalkannya setiap hari. Dari program Gebiar Hari Ibu tahun 2022 ini, Fatma mengucapkan selamat Hari Ibu bagi seluruh ibu dan perempuan hebat di luar sana, sebagai benteng utama untuk keluarga. Ya pemirsa, di belakang saya merupakan peserta terakhir dari Lomba Asmaul Husna tingkat Kota Makassar di babak Grand Final hari ini. Nantinya akan dipilih juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3 serta juara favorit yang nantinya juara-juara tersebut akan diundang untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu esok hari. Nah, menutup perjumpaan kita hari ini, saya Fitri Harinisa dan juru kamera Rusma Wandirara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.